Bergiwo Pergiwati seri 30 Raden Harjuno. Sementara itu mereka berbincang. Ada dua orang yang memperhatikan mereka dari balik gerumbul perdu di tepi hutan itu. Namun kedua orang itu pun segera pergi. Walau di hutan yang tidak begitu subur, namun ada juga pohon rindang yang bisa untuk berteduh dan beristirahat di siang hari yang terik itu. Maka Raden Harjuno kemudian minta kepada Dewi Woro Srikandi dan Rarasati untuk turun dari kereta dan membuka bekal untuk makan siang bersama. Raden Harjuno pun tidak membedakan bekal antara dirinya dengan para prajurit dan para punokawan. Bekal untuk siang itu berupa sego pondo, lauknya tempe bacem goreng. Makan di tempat yang tidak seperti biasanya di warung atau di rumah, ternyata terasa lebih nikmat. Sego pondo memang bisa lebih awet karena nasi gurih itu dipadatkan dan dibungkus daun gedang kluthuk. Cocok dengan lauk tempe bacem goreng. Karena padat, biasanya satu iris pun sudah cukup mengenyangkan untuk setiap orang. Bagong, kau tidak usah malu, ayo ambil lagi, satu iris pasti kurang. Pinta Dewi Woro Srikandi. Sejak kapan Bagong malu jika ditawari makan? Saut Gareng. Malu itu kalau di hadapan calon mertua untuk pencitraan. Kalau di sini tambah lagi. Saut Bagong sambil meraih sego pondo dan tempe bacem gorengnya. Setelah beberapa saat mereka beristirahat dan makan siang, mereka segera melanjutkan perjalanan. Menurut perhitungan mereka tidak perlu menginap di perjalanan, walau mungkin sampai di Widro Kandang telah menjelang tengah malam. Tidak terlalu jauh lagi, sudah akan memasuki hutan perbatasan antara Amarta dan Manduro. Ketika sampai di perbatasan, mereka terkejut karena tiba-tiba beberapa orang bersenjata telah menghentikan mereka. Dua orang diantaranya adalah yang tadi mengintip ketika rombongan itu sedang beristirahat. Berhenti! Teriak seorang yang tinggi besar dengan kumis dan jambang yang lebat, berdiri di tengah jalan sambil mengacungkan pedang. Kusir yang juga seorang prajurit itu telah mengekang kendali kudanya, sehingga kuda itu meringkik. Kusir kuda itu segera pula meloncat turun. Apa maumu Kisana? Bertanya kusir itu. Serahkan harta benda kalian, baru kalian boleh lewat. Bentak orang itu. Oh, kalian ini para begal, saut kusir itu. Terserah, kau mau mengatakan siapa kami. Yang aku butuhkan harta benda kalian. Ya, hahaha, saut orang itu. Tunggu Lurai, aku lihat di dalam kereta ada dua orang gadis cantik. Mereka juga harus ditinggal. Hehehe, saut salah seorang pencegat itu. Namun orang itu terkejut bukan kepalang ketika salah seorang wanita di dalam kereta itu segera meloncat bagai melayang dan kemudian menampar mulut orang itu dengan kerasnya. Orang itu tak sempat mengelak. Ia pun terhuyung-huyung jatuh dengan mulut berdarah. 2-3 giginya pasti telah tanggal. Wanita itu adalah Dewi Woro Srikandi. Ia merasa tersinggung karena dilecehkan oleh orang itu. Para begal yang berjumlah 11-12 orang itu segera mengepung Dewi Woro Srikandi dengan berbagai macam jenis senjata. Namun para kusir yang juga seorang prajurit dan prajurit pengawal itu pun segera berloncatan untuk membantu Dewi Woro Srikandi. Bahkan salah seorang dari mereka segera menyerahkan pedang kepada Dewi Woro Srikandi. Bahkan para punokawan pun segera pula mendekati mereka. Petro dengan senjata kapaknya, Bagong dengan bendo arit gedinya, sedangkan Gareng dengan sabitnya. Raden Harjuno sendiri duduk dengan tenang bersama Rarasati, tetap di dalam kereta.
Tanpa basa-basi, Dewi Woro Srikandi segera menyerang orang yang tinggi besar dengan kumis dan jambang yang lebat itu. Hahaha, senang aku bermain-main dengan seorang wanita cantik. Kau cocok menjadi simpananku. Belum sempat orang itu melanjutkan kata-katanya, sebuah batu sebesar telur ayam telah menghantam dadanya dengan kerasnya. Orang itu pun berteriak kesakitan. Rupanya Dewi Woro Srikandi sempat melemparkan sebuah batu dengan kakinya karena mendengar kata tak senonoh dari orang itu. Bersambung, kata pepatah, kata-katamu harimaumu. Kita akan bisa mendapat celaka dari kata-kata yang kita ucapkan.